Assalamualaikum teman-teman. Nih di kali ini saya lagi ganggu orang yang sedang bikin video tuh. Channelnya Inspirasi Hidup Sehat Kang Yosep. Ya semoga saja videonya itu biar nggak bosan teman-teman ya. Di sekolah melulu bikin videonya tentang asam lambung melulu. Nah kali-kali video tentang jalan-jalan nih. Nah ini sama Kang Yosep tuh. Sama Kang Yosep, sama Kang Rohman. Kang Rohman itu sebetulnya dia itu bikin kontennya itu di Facebook teman-teman ya. Kalau saya dan Kang Yosep di YouTube. Nah ini nih, barusan udah aktivitas bikin video teman-teman ya. Nah sekarang giliran saya yang mengganggu mereka teman-teman ya. Dia lagi ngedit tuh. Nah bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, semoga saja video-video ini atau misalnya tayangan-tayangan ini bisa menghibur kalian lah teman-teman ya, karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kita itu butuh hiburan teman-teman ya. Kadang kita itu kalau seandainya sedang di rumah itu kadang suka berpikir kapan ya gua bisa lagi kayak dulu lagi jalan-jalan gitu teman-teman ya. Nah makanya sekarang saya share video-video pemandangan teman-teman ya, semoga saja apa ya kalian itu tergugah kembali teman-teman ya. Naon saya lamun eta teh kabibita teh. Kabibita teh naon? Hah? Wah, banyak kabibita. Hah? Ya pokoknya itulah teman-teman ya. Semoga saja kalian itu menjadi apa ya? Menjadi tergugah kembali untuk melakukan jalan-jalan teman-teman ya, karena jujur jalan-jalan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sangat penting sekali teman-teman ya. Selain olahraganya kita dapat, kemudian mentalnya juga terlatih kembali, karena jujur saat aslam itu ya mental kita itu menjadi mental tempe teman-teman ya. Mau jalan-jalan seperti ini banyak mikir, takutnya saya nanti pingsan di jalan. Kalau seandainya pingsan di jalan siapa yang nanganin? Kalau nggak ada yang nanganin, terlambat nanganin, mati deh. Nah itu teman-teman, itu salah satu contoh kecil ketika kita saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya kegiatan-kegiatan kita itu terbatas teman-teman. Nah, makanya saya share videonya. Semoga saja kalian itu nanti jadi ada rasa keinginan ya, ada rasa keinginan untuk melakukan jalan-jalan lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan ini juga menjadi apa ya? Sawah daerah seperti ini itu bukan seperti ini. Daerah sini itu menjadi saksi saya dulu saat pemulihan teman-teman ya. Dulu saat pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis saya sering jalan-jalan ke sini teman-teman ya. Kadang suka ditemenin sama anak, ditemenin sama istri teman-teman ya. Karena dulu alhamdulillah istri dan keluarga saya itu sudah mulai memahami tentang keadaan saya teman-teman. Nah, makanya dulu itu saya selalu dianjurkan sama mereka, ayo jalan-jalan katanya, ayo jalan-jalan, sering ditemenin lah. Ya walaupun kadang ketika mereka itu ada rasa malasnya, ketika saya semangat mau jalan-jalan, kadang mereka juga ada rasa malas. Udah jalan-jalan sendiri aja kan, seperti itu. Nah tetapi dulu di awal-awal saat saya mulai berani sendiri itu ya karena ada rasa jenuh juga dari keluarga. Keluarga merasa jenuh, selalu nganter gitu kan. Jadi ya wajar sebetulnya kadang orang itu ada mengalami capek, jenuh gitu. Tetapi untuk saya pribadi dulu ketika saya mau jalan-jalan, mereka mempunyai hal seperti itu, merasa jenuh dan capek, akhirnya saya beranikan sendiri, teman-teman, itu di awal-awal gitu ya. Di awal-awal saya berani jalan-jalan sendiri. Dan akhirnya ketika mulai jalan sendiri, alhamdulillah, justru di situ mulai mental itu mulai tumbuh, teman-teman, dan apa yang selalu dipikirkan itu mulai hilang, teman-teman ya. Apa yang selalu dipikirkan tentang kematian, tentang bahaya ketika jalan-jalan gitu teman-teman, itu mulai terkikis ya, mulai terkikis karena ya mulai ada rasa senang ketika jalan-jalan itu teman-teman ya. Dan dulu itu saya jalan-jalannya itu naruh motor tuh di sana tuh. Ini kayak yang jauh tempatnya, itu perumahan teman-teman ya, kayak yang jauh, paling itu deket lah. Jadi naruh motor di sana, kadang juga di sebelah sana tuh. Nah, naruh motor di sebelah sana kadang itu. Di sebelah sana ada rumah Kang Yosep tuh. Nah itu teman-teman. Nah makanya dulu kenapa saya tahu Kang Yosep sakit, karena dia itu kawan saya juga teman-teman ya. Dan kemudian ketika dia terkena,
dia juga tahu bahwa saya itu juga dulu terkena gangguan aslam, makanya dulu itu sering curhat lah gitu teman-teman ya. Nah, ini dia orangnya nih. Jarang sekarang itu saya ketemu sama dia itu karena punya kesibukan masing-masing teman-teman ya. Kalau saya sibuk di sekolah, kalau dia itu sibuk keliling-keliling karena sampai pusing teman-teman sampai ya. pusing karena dia itu kerjanya ngepet. Ngepet teman-teman ya. Satu minggu memang cuma 2 kali. Kayak itu Tapi teman-teman. hasilnya lumayan teman-teman ya. Hasilnya lumayan. Lumayan memusingkan. Memusingkan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan aslam nih, yang dekat-dekat daerah sini, boleh nanti jalan-jalan bareng-bareng sama saya karena di sini juga ada ya, kemarin itu namanya siapa, Kang Jaka dari Citerep. Kang Yosep. Orang Kamarung, Kang Bedul ada. Dari Kamarung, siapalah namanya lupa, cuman dia bilang dia itu orang Kamarung katanya. Kamarung. Terus ya, ada yang di ini Cempaka itu pinggir kelurahan, Kang Jaka. Jalan-jalan ke sini Kang Jaka, yuk bareng, ketimbang nelpon terus, nge-WA terus, mending jalan-jalan terus, mending datang. Nah, kita datang kan bisa ngobrol enak, jalan-jalan, apalagi kalau cuaca bagus sore-sore Kang Bedul ya. Dan ini sebetulnya dekat dari rumah Kang Jaka itu. Nah ini Kang Jaka, ini kan daerah Cawitali nih. Nah ini daerah Cawitali nih. Nah ini daerah Cawitali, sebelah sana kan rumah Kang Jaka. Datang ke sini. Nah itu teman-teman ya. Biar kita itu bareng jalan-jalan di sini, kita mupuk mental di sini bareng-bareng gitu teman-teman ya. Biar kita itu nggak terlalu jenuh kalau sana di rumah terus. Kalau di rumah itu kita stres ya terhadap pekerjaan teman-teman ya, kemudian terhadap penyakit. Nah itu teman-teman beda kalau seandainya di sini kita bisa sibuk melihat pemandangan, apalagi di sini nih. Nah di bawah sini itu ada sungai teman-teman ya, kalian bisa lihat-lihat area-area sungai, sangat asik sekali karena banyak kegiatan di sungai itu. Ada yang berenang anak-anak, kemudian ada yang nyuci-nyuci juga, ada yang mandi juga ya Kang Yosep. Itu yang mandi itu yang aduh. Nah biasanya Kang Yosep seringin apa ya nonton yang mandi. Kalau saya enggak, takut dosa teman-teman. Nah, itu hobi bersama Kang Bro. Hobi bersama. Ini sebetulnya kita tadi jalan-jalan itu dari daerah sana teman-teman ya. Cuman daerah sana itu panas teman-teman ya. Nah makanya saya jalannya ke sini. Kalau ke sini itu agak teduh karena mataharinya terhalang oleh pohon-pohon yang ada di sini nih. Nah pohon-pohon yang ada di sini, makanya ke tempat yang sini itu teduh, beda dengan yang ke tempat sebelah sana. Kalau sebelah sana masih tersorot matahari, panas di situ teman-teman ya. Padahal ini masih siang ya, belum terlalu sore lah gitu teman-teman ya. Dan tadi juga kita sempat bikin video di channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Makanya tripodnya masih di sana tuh. Kita sambil duduk-duduk tadi di sana bikin video sama channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Nah makanya bagi teman-teman yang belum berkunjung ke channelnya Inspirasi Hidup Sehat, kalian boleh berkunjung ke sana karena jujur kalau seandainya di video saya itu jarang yang terbalas komentarnya teman-teman ya, karena saya sibuk kerja. Tetapi kalau Kang Yosep alhamdulillah lah, karena dia itu nggak terlalu sibuk teman-teman ya, jadi bisa membalas komenan kalian gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian mau komennya di Facebook, di Facebook dia nih, ini Facebooknya Kang Rohman, Facebooknya Kang Rohman, Kang Rohman, kalian boleh bertanya juga ke sana gitu teman-teman di Facebook. Cuman jangan nanya masalah perempuan, karena dia juga belum laku-laku sampai sekarang teman-teman. Justru kalau di Facebooknya ini Kang Rohman, justru masalah itu yang harus diutamakan. Dia sangat cerdik pandai. Cerdik pandai masalah perempuan, tapi sampai detik ini juga dia belum nikah teman-teman ya. Semua kabar San? Udah katanya, bohong, dia belum punya pacar teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kadang di sini itu kita aktivitasnya sambil jalan-jalan, sambil ngopi, sambil ngerokok. Baru sudah ngopi, tuh kopinya teman-teman ya, di belakang tripod. Nah kopinya ditaruh di situ, habis ngopi, ngerokok, bikin video ya sambil olahraga teman-teman ya. Karena jujur saat sekarang nih saya sudah sembuh total juga, tetap olahraga itu sangat penting sekali karena saya tidak mau terulang yang ketiga kalinya teman-teman ya. Kalau seandainya terulang yang ketiga kalinya, aduh subhanallah,
Itu rasanya tidak nyaman teman-teman ya. Saya terkena 2 kali itu rasanya sangat tidak nyaman, apalagi kalau sananya terkenanya 3 kali, walah mampus deh. Nggak mau terulang kembali. Makanya untuk pola hidup sehat itu tetap saya jalankan teman-teman ya, kayak macam makannya sampai sekarang tetap dijaga, walaupun sekarang itu dijaganya itu cuman apa ya, durasi kemudian kapasitas gitu. Jadi untuk makan itu alhamdulillah sekarang sudah bisa sembarang teman-teman ya, tetapi masih dijaga kapasitasnya, nggak terlalu berlebihan. Kemudian dijaga juga jaraknya, nggak terlalu keseringan teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun teman-teman ya. Saya tahu dari mana ya, karena saya udah terkena 2 kali teman-teman ya. Makanya sekarang itu tetap dijaga karena ya tidak mau terulang yang ketiga kalinya. Makanya sekarang Kang Yosep juga saya selalu bilang, awas hati-hati lo, lu sekarang sudah sembuh total, jangan sampai terulang yang kedua kalinya, saya bilang seperti itu. Nah makanya dia juga sekarang untuk makan aja dijaga teman-teman. Jadi makan itu nggak terlalu mengandalkan hobi lah, jadi mengandalkan kebutuhan untuk tubuh. Hobi itu belum tentu sehat teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu. Jadi hobi itu belum tentu sehat. Nah makanya orang yang terkena asam itu harus bisa melihat makanannya, bagus nggak nih makanan ini buat saya. Kalau seandainya bagus kita konsumsi walaupun kita nggak hobi teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian melihat hobi nih, wah ini hobi nih, tapi kalau dilihat nggak sehat gitu teman-teman ya, sebaiknya kalian hindari saja. Nah itu teman-teman ya, apalagi kalau seandainya wah ini Pak saya hobi saya nih, kemudian bagus nih buat tubuh, ya kalian ya syukur alhamdulillah teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang kena asam usahakan jaga pola makan, kemudian tidur juga sama, pola hidup juga sama gitu teman-teman ya. Tidur di malam hari harus cukup, kemudian olahraganya juga harus cukup. Dan olahraga untuk orang-orang yang terkena asam itu usahakan jangan terlalu yang berat-berat teman-teman ya. Usahakan kalian olahraganya itu yang menyenangkan, dan olahraga yang cocok untuk orang yang terkena asam itu jalan-jalan menyenangkan seperti ini. Nah itu teman-teman ya, dilihat si Abah udah tua tapi masih sehat, masa kalah sama si Abah. Lihat, gitu, dari pagi kadang makannya jarang gitu teman-teman, tapi masih kuat nih. Nah itu teman-teman ya, itu botokan buat kalian lah, kalian yang masih muda-muda kalah sama orang tua gitu teman-teman ya. Subhanallah, lihat si Abah, saya sering ngobrol sama si Abah itu, karena si Abah yang bertani di sini teman-teman ya. Dia itu sering bertani di sini, kadang suka nanam sayuran, kadang nanam padi gitu teman-teman ya. Usianya udah lanjut teman-teman ya, udah sekitar 70 lebih teman-teman ya, tapi masih suka ke sawah juga, masih kuat juga gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang masih muda-muda, jangan kalah sama orang tua gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya saya nggak panjang lebar karena sekarang saya harus pulang. Nanti saya lanjut lagi videonya itu dibikin di sekolah teman-teman ya, karena saya itu tadi pergi ke sini itu nggak bilang teman-teman ya, nggak bilang sama istri, takutnya dia nyari gitu teman-teman ya, mana nih mulai keluyuran lagi nih. Nah gitu. Jadi setelah terkena gangguan asam itu, jujur keluarga itu sekarang perhatiannya beda teman-teman ya. Jadi sekarang itu mereka itu lebih khawatir, takutnya saya sembrono lagi teman-teman ya. Ya keluarga menjadi tambah khawatir itu wajar sebetulnya teman-teman ya, karena ngurus orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu capek teman-teman ya. Jadi ya makanya mereka itu sekarang khawatirnya itu lebih cenderung karena mereka itu tidak mau mengurus lagi teman-teman ya. Lebih cenderung tidak mau mengurus lagi, capek katanya ngurus orang yang kena asam lambung gitu teman-teman ya, apalagi terkena anxiety disorder. Nah itu, nah makanya sekarang keluarga saya itu lebih protektif terhadap saya, dan saya juga menjadi lebih protektif juga ke keluarga tentang di makanan gitu teman-teman ya. Kadang keluarga kalau misalnya membeli makanan, kalau seandainya makanan itu nggak sehat teman-teman, saya suka ngomel juga. Beda dengan dulu lah, dulu sebelum terkena asam itu ya kita biasa-biasa saja, keluarga mau membeli apa juga nggak saya larang teman-teman. Tetapi kalau sekarang itu saya lebih memperhatikan ke makanan mereka teman-teman ya, karena jujur gangguan asam lambung itu lebih dominan dari makanan teman-teman ya. Terkena gangguan asam lambung itu dari pola makan yang tidak sehat, kemudian dari pola pikir yang tidak sehat. Kalau anxiety disorder lebih cenderung lahir dari anxiety disorder itu lebih cenderung dari trauma. Nah itu teman-teman ya.
Nah makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai membaik, apalagi yang sudah sembuh total, teman-teman ya tetap dijaga pola makannya. Jangan sampai kalian itu makannya berantakan lagi. Nah itu teman-teman ya. Kemana Sep? Sep? Bubar gerak. Nah itu teman-teman ya, karena kita mau bubar gerak, kita mau pulang, karena ini udah sore juga gitu. Terus saya juga belum bilang juga sama keluarga. Akhirnya videonya sentikan teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi lah di rumah gitu teman-teman ya. Kita share video di rumah buat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, kalau di sini saya tadi mau share video itu bingung ya. Apa nih yang mau disampaikan sama teman-teman itu? Karena belum melihat kolom komentar teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi hiburan buat kalian gitu teman-teman ya, menjadi penyemangat buat kalian. Bagi teman-teman yang masih di rumah ketika melihat video ini, wah bener juga asik nih misalkan jalan-jalannya, artinya kalian tergugah kembali untuk melakukan jalan-jalan. Semoga saja seperti itu gitu teman-teman ya. Kalau seandainya Pak videonya nggak ada manfaatnya, nggak apa-apa teman-teman ya, minimal menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, mulai ngaco nih, ada yang telepon nih, mulai ngaco nih HP ini. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.